Teman-teman tahu nggak, kalau di industri perfilman, ada sebuah pepatah yang kurang lebih bunyinya gini. Kualitas audio tuh lebih penting daripada kualitas video. Contohnya aja, teman-teman mungkin nggak terganggu ya melihat visual yang burik seperti ini tapi kualitas audionya masih baik dibandingkan dengan yang kualitas videonya yang bagus kayak gini, bening tapi suaranya tuh banyak distraksi dan gangguan. Nah, di video ini gue bakalan review satu buah produk terkait produksi audio yang meskipun secara harga dia masih di kelas budget, tapi menjadi salah satu favorit untuk para YouTuber dan filmmakers. Ini dia Boya BM6060 Super Cardioid Condenser Microphone. Yang sebetulnya seperti tadi gue bilang, dia ini bukan produk baru ya, rilisnya udah cukup lama, sekitar 2 tahunan gitu. Tapi kita lihat aja deh, kira-kira buat teman-teman yang baru akan memulai YouTube atau mungkin yang pengen upgrade audio gear-nya, bakal masih cocok gak nih si Boya ini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sedikit disclaimer terkait produksi audio. Baik gua, Bro Dani, maupun Bro Alit, kita bertiga tuh bukan yang profesional sound engineer gitu ya. Literally kita tuh belajar YouTube dari Universitas Google dan YouTube juga dengan trial error yang banyak. Terus mulai upgrade gear tuh baru di belakangan ini. Jadi untuk review di sini tuh bakal lebih berdasarkan experience aja ya, user experience sebagai pengguna dan juga sebagai content creator. Sekali lagi bukan sebagai profesional kayak sound engineer gitu. Oke. Meskipun di Bongkar Bro sendiri lumayan banyak ya otak-atik soal audio, yang sampai detik ini kita masih suka coba terus upgrade sesuai kebutuhan produksi dan kapasitas dompet. Gue masih ingat awal-awal tuh pakai mic lavalier yang nempel satu doang, terus pakai mini shotgun yang dari Boya juga, terus ada juga mikrofon lain yang super cardioid, yang mulai yang kecil, yang sedang, sampai dengan yang cukup panjang. Bahkan gue sampai bela-belain DIY binaural mic yang akhirnya beli binaural mic beneran yang lebih proper untuk sound sample. Tapi dalam 1,5 terakhir kita memang menggunakan satu mikrofon aja yang langsung dicolok ke kamera gitu. Kita sebut aja dia Mic Studio. Namun demikian, dari sekian banyak yang telah kita coba, kebanyakan tuh masih menggunakan kabel TRRS 3,5 mm jack. Nah, akhirnya dengan Boya BM6060 ini kita kesampaian buat nyobain mikrofon profesional entry level dengan kabel XLR jack. Begitu packagingnya dibuka, langsung disambut oleh carrying pouch yang terbuat dari textured fabric gitu, yang di dalamnya ada unit mikrofon yang sudah terpasang ke shock mount-nya dan juga foam windscreen-nya. Selain itu dapat juga Fury windshield, thread 1/4 male to female 3/8, karet cadangan untuk si shock mount-nya, dan tentu user manual serta kartu garansinya. Untuk harganya sendiri si Boya BM6060 ini kalau gue cek di official store Tokped-nya tuh di sekitar 1,2 jutaan gitu ya. Meskipun sayang untuk kabel 3 pin XLR-nya belum dikasih juga sih. Jadi make sure teman-teman sediakan budget terpisah buat beli tambahan kabel XLR yang nggak abal-abal. Kalau yang kita pakai di Bongkar Bro ini ada kabel XLR dari Mogami Japan gitu yang harganya ya nggak terlalu mahal lah, cuma 350 ribuan untuk panjang yang 3 meteran. Nice. Dari segi build quality gue bisa bilang mic ini sesuai harganya ya. Jadi dia nggak yang solid rugged gitu, tapi nggak kerasa ringkih juga. Materialnya terbuat dari aluminium gitu dengan bobot sekitar 200 gram. Dengan diameter di sekitar 22 mm yang panjangnya hampir mencapai 30 cm. Untuk windscreen-nya dia normal aja ya, berbahan busa seperti ini dengan branding Boya di depannya. Tapi kalau untuk si Fury windshield-nya, misalnya teman-teman concern dari ngambil si mikrofon ini buat outdoor, ini tuh bahan si bulu-bulunya agak gampang kecabut gitu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu pertimbangan lain. Sementara untuk shock mount-nya sendiri dia pakai karet seperti ini untuk meredam getaran. Agak beda sih rasanya memang kalau dibandingkan dengan Rycote system mounting dari brand mikrofon lain. Tapi kalau secara fungsi masih efektif kok untuk meredam getaran. Kemudian di bodinya ini ada satu switch yang mana kalau dia berada di tengah ini artinya dia menyala. Kalau di bawah ini dia artinya powernya off. Dan kalau ke atas ini untuk mengaktifkan untuk high pass filternya. Untuk spesifikasi lengkap mikrofonnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Yang mana Boya BM6060 ini bertipe kondenser dengan polar pattern super cardioid dan udah punya high pass filter juga seperti tadi yang gue mention. Dan kalau dari grafik frekuensi responnya sih seharusnya suara yang dihasilkan cukup terdengar airy dan natural. Bahkan mungkin cenderung kurang berbobot di bagian low-nya. Tapi nanti kita dengar langsung deh untuk kualitas suaranya. Kemudian untuk pengoperasiannya sendiri,
Mic Boya BY-BM6060 ini bisa pakai baterai double A 1,5 volt gitu, atau bisa langsung colok juga ke Phantom Power 24-48 volt. Dan kebetulan karena di studio Bongkar Bro ini ada audio recorder Zoom H5 yang udah support juga jadi Phantom Power. Jadi untuk setup audio dengan Mic Boya ini langsung kita colok ke Zoom ya, bukan ke kamera. Kalau setupnya udah beres, tinggal pasang di boom arm deh dan sesuaikan panjang dan sudutnya. Sebenarnya ada dua alasan nih kenapa kita prefer menggunakan Phantom Power dibandingkan dengan mencolok langsung si kabel audionya ke kamera. Yang pertama biar nggak usah pakai baterai lagi di mikrofonnya. Dan yang terpenting yang kedua adalah dari kualitas audio colok langsung kamera itu kita belum support yang format WAV, jadi bakal ada penurunan kualitas. Meskipun sebetulnya kalau teman-teman agak males ngedit di post produksi gitu, nge-sinkronis antara audio visualnya, mungkin bisa jadi pilihan juga sih langsung colok ke kamera. Asalkan teman-teman punya converter untuk jack 3 pin XLR ke jack yang sesuai dengan kebutuhan kamera kalian. Oke, sekarang setup audionya sudah terpasang. Ini ada mikrofon Boya di sisi kiri gua dan ada mikrofon studio yang biasa kita pakai di sisi kanan. Kemudian untuk kameranya juga tetap nggak dipasangkan audio ya, dalam arti mic tambahan maksud gue, jadi langsung terekam mikrofon dari si kameranya. Dan ada sedikit tambahan juga dari mikrofon smartphone, mungkin buat teman-teman ini sebagai perbandingan aja. Dan nanti pada saat pengeditan bakal gue back and forth gitu antara mikrofon yang tadi gue mention, dan di akhirnya bakal gue perbandingkan langsung antara satu persatu mikrofonnya. Yang mana kalau dari suaranya untuk kualitas mikrofon Boya BY-6060 ini, dari beberapa kali video terakhir yang teman-teman nonton itu tuh sebenarnya udah kita pakai ya untuk si mikrofon ini. Dan kalau gua pribadi sebagai editor pada saat ngedit merasa si kualitas suara audionya Boya ini lebih kerasa bulat gitu, lebih enak aja dibandingkan mic studio yang biasanya kita pakai. Entah ini memang karena pengaruh dari si sensor mikrofonnya, atau mungkin ada pengaruh juga dari Phantom Power si Zoom H5-nya yang mungkin memang punya karakter ngeboost sedikit di bagian low dan mungkin jadi agak sedikit lebih ngebass. Cuma ya kurang lebih untuk kualitas suara si Boya BY-BM6060 ini seperti yang teman-teman dengarkan sekarang. Dan ini sebagai catatan, ini menggunakan high pass filternya juga ya. Nah, untuk gambaran juga nih kondisi kita pada saat syuting itu ada lampu di sebelah kanan, ada kipas angin, ada AC, dan ada juga air purifier. Yang secara noise nggak yang terlalu berisik, tapi nggak yang beneran hening juga. Teman-teman dengerin dulu kali ya, untuk room noise di studio Bongkar Bro nih seperti apa. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon built-in dari Sony ZV-E10. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon smartphone. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon studio yang disambung langsung ke kamera Sony Alpha A6400. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Boya BY-BM6060 dengan setting audio Phantom Power. Oke, itu dia tadi kurang lebih untuk perbandingan dari mikrofon-mikrofon yang kita punya. Nggak semua ya, tapi sebagian mostly yang sering terpakai untuk pada saat perekaman A-roll seperti ini. Kira-kira teman-teman lebih prefer yang mana nih? Suara dari mikrofon studio yang selama ini kita gunakan, ataukah suara dari mikrofon Boya BY-6060 yang baru kita dapatkan? Mungkin teman-teman sudah merasa cukup dengan built-in kameranya dari Sony ZV-E10 kah, atau mungkin apapun itu yang teman-teman punya, atau mungkin cukup dengan menggunakan smartphone mikrofon saja untuk perekamannya.
Yang mana kalau untuk kita pribadi sih sebagai konten kreator, minimal antara dua ini ya, antara mic studio yang selama ini kita pakai dan juga mikrofon si Boya ini. Tapi kalau di antara kedua itu pada saat ngedit sih kuping gue lebih ngerasa seret dan cocok dengan kualitas suara si Boya BY6060 ini ya dibandingkan dengan mic studio yang selama ini kita pakai. Tapi ya itu mungkin preferensi orang berbeda-beda. Nah untuk perekaman audio si Boya ini sayang sekali kita nggak punya converter ke 3,5 mm untuk langsung ke kamera, jadi nggak bisa gua perlihatkan ya contoh suaranya. Dan kalau untuk perekaman outdoor, kebetulan karena gue ngelihat si produk ini mostly lebih diperuntukkan untuk perekaman indoor. Kalau dari gue lihat review-review orang, meskipun tetap bisa ya dipakai untuk filmmaking amatir di outdoor gitu, gue yakin bisa kok. Tapi kalau untuk peredaman suaranya seperti apa, gue tidak bisa memberikan impresi ini. Tapi kalau teman-teman tertarik, nanti gue bikinin deh, coba drop di komen siapa aja yang pengen tahu kualitas suara outdoornya dan apakah mungkin untuk perbandingannya kayak gimana. So kesimpulannya si mikrofon Boya BY-BM6060 ini masih recommended banget ya, meskipun udah 2 tahun rilis dari awalnya dan sekarang harganya di sekitar 1 jutaan. Ini gue recommended untuk teman-teman yang pengen upgrade untuk professional audio, terutama untuk studio setup gini ya, dengan polar pattern si super cardioid dan mikrofon kondensernya tadi. Yang pengen mikrofonnya tuh yang di luar frame kayak selama ini dibongkar bro. Tapi kalau teman-teman pengen yang in frame gitu, mungkin buat podcast or ASMR sih mungkin jangan ngambil yang tipe shotgun mikrofon seperti ini. Itu aja paling yang bisa gue sharing di video ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik link di deskripsi kalau teman-teman pengen lihat dan pengen tahu lebih banyak soal si barang ini. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Gue Busem, and until next time, catch you guys on the next one. Peace.